Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Jo di rumah? Kembali lagi bersama saya Dr. Nurudayana di episode spesial, yaitu program ngabuburit bersama Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Kali ini nih, saya akan menyampaikan topik yang spesial, yaitu tips puasa bagi penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Sobat Jo di rumah, sudah tahu belum apakah diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya gula darah dan biasanya menimbulkan gejala loh. Gejalanya yang pertama adalah biasanya sering lapar, sering merasa haus, kemudian sering kencing dan berat badan turun yang tidak tahu penyebabnya. Nah, apakah orang dengan diabetes mellitus itu boleh puasa? Ini nih yang biasanya ditanyakan oleh para sobat Jo di rumah. Tentunya boleh, tapi dengan syaratnya, yaitu dengan diabetes mellitus yang terkontrol. Nah, sobat Jo di rumah, tapi harus ketahui loh, ada beberapa orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis yang tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Yang pertama adalah orang diabetes mellitus dengan hipoglikemi atau penurunan gula darah kurang dari 70 mg per desiliter 3 bulan terakhir. Yang kedua adalah krisis hiperglikemi atau peningkatan gula darah lebih dari 350 mg per desiliter selama 3 bulan terakhir dan menimbulkan gejala. Yang ketiga adalah orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis yang memiliki komorbid atau komplikasi yang berat. 1. Jantung, 2. Ginjal, dan ketiga stroke. Yang keempat adalah orang-orang dengan diabetes mellitus yang sedang mengandung atau sedang hamil. Selanjutnya adalah orang diabetes mellitus yang gangguan mental. Sobat Jo di rumah, tetapi apabila orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis tersebut sudah berpuasa pada hari itu, namun timbul beberapa gejala yang berat, orang tersebut harus membatalkan puasanya. Gejala-gejala tersebut adalah 1. Gejala hipoglikemi seperti gemetar, kemudian keringat dingin, atau lemas. Biasanya gula darahnya itu kurang dari 70 mg per desiliter. Yang kedua adalah gejala dehidrasi atau kekurangan cairan. Biasanya lemas, kemudian pusing, pucat, atau kencing berkurang. Selanjutnya adalah gejala infeksi yang berat, yaitu biasanya sesak, diare, lemas, kemudian tidak bersemangat. Yang terakhir adalah bila saat pengecekan atau kontrol gula darah lebih dari 350 mg per desiliter, itu puasanya harus dibatalkan. Karena kenapa? Bisa menimbulkan gejala-gejala atau komplikasi yang lebih berat. Nah, selanjutnya ini nih poin penting pada sesi kali ini, yaitu tips sehat puasa bagi penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur atau mengawalkan buka. Nah, ini penting karena kenapa? Orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis itu akan mengonsumsi obat-obatan untuk menurunkan atau mengontrol gula darahnya. Apabila telat makan, nantinya orang diabetes mellitus atau kencing manis tersebut akan merasa lemas, gula darah turun, dan menimbulkan gejala-gejala komplikasi. Yang kedua adalah makan manis saat berbuka. Ini sangat penting karena bisa mengembalikan gula darah yang sudah dihabiskan untuk energi selama berpuasa 12-14 jam. Selanjutnya, tidak minum minuman berkafein. Karena minum-minuman berkafein ini bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Selanjutnya, membagi komposisi makanan menjadi yang pertama, karbohidrat sekitar 30-50%. Selanjutnya, protein sekitar 20-30%. Dan selanjutnya adalah mengkonsumsi lemak tak jenuh sekitar 30-35%. Pada orang kencing manis atau diabetes mellitus disarankan untuk mengkonsumsi makanan karbohidrat seperti jagung, beras merah, dan beras hitam. Karena ini lebih lama dicerna pada tubuh sehingga bertahan lama energinya saat orang tersebut berpuasa. Selanjutnya, cukup minum air, yaitu sekitar minimal 8 gelas per hari. Tapi tidak langsung diminum loh, tapi dibagi menjadi beberapa waktu. Setelah bangun, setelah sahur, saat setelah buka, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, kemudian sebelum tidur malam. Hal ini untuk mencegah dehidrasi dan mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh.
Nah, yang paling penting lagi, saat kita berpuasa tidak boleh bermalas-malasan, tetap boleh olahraga atau aktivitas ringan seperti jogging, jalan santai, atau senam bagi para lansia. Nah, sobat jadi rumah, itulah tips-tips puasa sehat bagi penderita diabetes mellitus atau kencing manis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sudah pada mengerti kan? Kalau seperti itu, maka sesi kali ini akan saya akhiri dengan pantun. Makan nasi jagung memakai kuah, cakep. Jangan lupa minumnya pakai es buah, cakep. Yuk kita kontrol gula darah, badan sehat dan puasa berkah. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.